Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Alhamdulillah kesempatan ini bisa berjumpa kembali dengan kami dari tim Padepokan Sirolawi. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang yang berkah, dilancarkan rezekinya, rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menarik salah satu gaib penunggu dari gunung berapi yang ada di Rusia yang kemarin sempat meletus, dan nanti akan kita ajak untuk berdialog tentang kondisi yang ada di sana dan dampak yang ditimbulkan dari bencana meletusnya gunung berapi yang ada di Rusia. Karena konon kabarnya gunung berapi yang meletus di Rusia itu adalah gunung yang terbesar yang ada di sana. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti ada hikmah pelajaran positif yang bisa kita ambil bersama, tentunya untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, untuk lebih bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Pak Siswanto sebagai mediatornya. Siap Kang? Siap. Alhamdulillah, dan langsung saja kita mulai proses mediumisasinya, dan mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya, proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjana, saya minta ya Allah, tempat ini diprotek, benteng gaib. Tidak ada satupun gaib dari golongan jin, setan, fasik yang bisa menerobos masuk tempat kami. Apabila ada, otomatis langsung meledak, terlempar sejauh-jauhnya. Benteng gaib berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dan hanya gaib nanti yang saya masukkan dalam tubuhnya mediator yang bisa masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjahyaning Nirwana, saya minta gaib terkuat penunggu gunung berapi yang terbesar di Rusia yang kemarin meletus, tarik dan dimasukkan dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah, masuk tubuhnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk penuh menguasai jasadnya mediator, sinkron dari ujung kaki sampai ujung kepala, bisa menyesuaikan dengan jasadnya mediator, dan otomatis kita suaranya terbuka, bisa berbicara bahasa manusia dan bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan jelas. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, terbuka pita suaranya dan diprotek. Apabila informasi atau keterangan yang berikan adalah palsu, otomatis tubuhnya terpotong-potong semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Ya, malam. Di mana saya ini? Ada di tempat kami. Anda siapa ini? Dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Saya yang menempati salah satu penjaga yang ada di gunung yang kemarin baru meletus, yang ada di negara kami. Apa ada yang terkuat penunggu di gunung sana? Gunung berapi Saya di Rusia salah itu? satunya, tetapi bukan yang paling kuat. Masih ada lagi yang paling kuat? Banyak di sana penjaga-penjaganya. Kalau wujud Anda sendiri seperti apa ini?
Bisa digambarkan ke kami? Saya seperti raksasa. Hmm, Saya di mana ini? kamu ada di Indonesia ini. Tahu Indonesia enggak kamu? Oh ya, negeri Nusantara. Ya, saya Pernah tahu. dengar? Ya, orang-orang di sana juga sering menyebut negeri ini. Kalau Anda sendiri pernah datang ke Indonesia enggak? Belum pernah. Baru kali ini berarti ya? Ya, baru kali ini. Terus Anda sendiri ini punya keyakinan agama apa? Sudah Muslim, fasik, atau mungkin punya kepercayaan agama yang lain? Saya masih fasik. Iya. Anda terganggu enggak kami hadirkan ke sini? Tidak, tadi ada yang mendatangi kepada kami sekelompok cahaya datang ke tempat kami dan menyuruh kami salah satu untuk dihadirkan ke sini. Ya, saya muridnya beliau, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya, Kenal enggak Anda dengan beliau itu? semua gaib tahu beliau. Seluruh alam gaib penjuru dunia ini tahu beliau. Alhamdulillah. Ya, berarti Anda enggak keberatan ya saya hadirkan ke sini ya? Ya, silakan. Iya. Ada apa? Saya enggak ada niatan buruk kok. Hanya ingin sedikit bertanya tentang kondisi gunung tertinggi yang di Rusia yang kemarin meletus itu. Ya, kenapa? Itu sebetulnya kalau dari sisi dimensi Anda, sisi gaib, sebetulnya apa yang terjadi? Kalau sisi dohirnya kan kemarin memang sempat gempa itu. Gempa, terus ada tsunami kecil, terus gunung meletus. Saya ingin mengetahui tentang dari sisi gaibnya. Apa yang bisa Anda sampaikan ke kami itu? Mungkin ada pelajaran yang bisa kami ambil. Karena sebenarnya itu dari gempa-gempa kecil yang kemarin banyak terjadi sehingga yang ada di bawah bumi ini, cincin yang melingkari Nusantara ini sampai ke perbatasan wilayah kami retak sehingga memicu daripada gunung kami yang akhirnya meletus karena goncangan-goncangan Gempa kemarin itu ya? gempa kemarin itu. Cincin-cincin api yang mengelilingi di bawah dasar bumi ini menjadi retak dan akhirnya melebar melalui akar-akar daripada gunung ini sehingga memicu terjadinya gunung kami meletus. Ya. Kalau letak dari gunung berapi yang meletus kemarin itu dengan kejadian gempa kemarin jauh enggak itu? Tidak jauh. Oh, enggak jauh ya? Tidak jauh. Ada akar-akar di bawah bumi ini yang saling sambung menyambung antara gunung yang satu dengan yang lain. Iya. Akhirnya merembet dan terjadilah gunung meletus. Terus apa lagi yang bisa Anda sampaikan ke kami tentang gunung itu? Banyak sebenarnya hal-hal yang belum diketahui manusia. Dengan adanya gempa-gempa tersebut dan meletusnya gunung-gunung yang ada di bumi ini adalah suatu pertanda bahwa akhir zaman sudah terang-terang dimulai. Dengan banyaknya gempa-gempa, banyaknya tsunami, banyaknya gunung-gunung yang meletus adalah suatu pertanda bahwa akhir zaman sudah dimulai.
terdapat banyak-banyak harta yang nanti akan bermunculan dari dasar bumi akibat letusan-letusan gunung dan gempa-gempa tersebut akan membelah bumi menjadi pecah bongkahan-bongkahannya, sehingga harta-harta yang ada di dalam bumi akan timbul ke daratan. Itu apa termasuk harta di Rusia yang kemarin, apa termasuk ada harta di sana itu? Atau yang Anda maksud harta yang di mana itu? Banyak, paling banyak harta ini ada di negara kami dan negaranya kalian di Nusantara ini. Harta-harta ini paling banyak adalah peninggalan dari beliau, Siapa? raja yang sangat terkenal di era zaman dahulu, yang sangat tersohor di dunia maupun di alam gaib. Siapa itu? Beliau Raja Zulkarnain. Beliau adalah raja agung yang sangat tersohor dengan kerajaannya yang besar dan memiliki banyak harta, terutama yang paling banyak harta yang terpendam dari kerajaan beliau terdahulu ada di negara kami dan negara Anda. Maksudnya negara Nusantara kami itu ini. mana? Rusia itu maksudnya? Rusia. Berarti banyak harta peninggalan dari beliau Raja Zulkarnain di sana itu. Iya. Nanti semua harta-harta ini akan menjadi berguna di saat akhir zaman. Sebab harta-harta ini, dengan adanya harta-harta ini, nanti seluruh dunia akan makmur. Semuanya nanti kemakmuran dunia ini akan diawali dari Nusantara, negeri Anda yang makmur ini. Alhamdulillah. Nanti setelah Nusantara menjadi berjaya kembali dan menjadi makmur, maka akan dunia-dunia lain akan menjadi makmur juga oleh pemimpin nanti di akhir zaman. Itu kalau harta itu yang Anda katakan di tempat Anda itu dalam bentuk apa itu? Uang atau apa itu? Peninggalan beliau. Bongkahan emas. Oh, bongkahan emas. Bongkahan emas, ada juga yang batang-batangan. Permata juga banyak. Intan, permata, dan emas berlian tersebar di wilayah negara kami Rusia dan negeri Nusantara ini. Berarti harta yang terbesar ada di Rusia dan di Nusantara ini gitu? Benar. Iya, terus gimana? Di Rusia negara kami yang paling banyak di daerah Mongol. Dan Nusantara ini tersebar sampai ke penjuru barat dan timur. Iya. Ya jangan heran kalau memang di zaman akhir-akhir ini banyak terjadi gempa, banyak terjadi tsunami, banyak terjadi gunung meletus. Itu hakikatnya adalah untuk memunculkan harta-harta tersebut untuk kemakmuran dunia ini yang diawali dengan kemakmuran negeri Anda, negeri Nusantara. Iya, tapi kan dengan banyaknya gempa, apalagi gunung meletus, nanti kan akan banyak terjadi kerusakan di dunia ini, di negara-negara ini, baik dari infrastruktur. Terus gimana nanti itu? Ya memang itu caranya. Yang Maha Kuasa untuk mengatur semuanya.
dengan banyaknya gempa, gunung meletus, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak berbudi pekerti luhur akan disingkirkan lebih dahulu dan akan digantikan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh amanah untuk mengemban nanti, memegang harta-harta ini untuk dibagikan, untuk memakmurkan di seluruh dunia. Seandainya nanti harta-harta ini sudah muncul dan sudah berbentuk nyata apabila dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, bagaimana jadinya nanti? Yaitu memang caranya yang maha kuasa dengan membuat banyak kerusakan di muka bumi ini, sejatinya adalah untuk membersihkan orang-orang yang tidak baik, nanti akan digantikan oleh orang-orang yang penuh amanah dan penuh tanggung jawab untuk mengemban tugas tersebut. Sebab tugas tersebut adalah tugas yang sangat mulia untuk membangun kemakmuran seluruh dunia ini. Ya jangan heran jika banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Hakikatnya adalah seperti itu. Banyak harta peninggalan zaman dulu yang akan keluar gitu ya? Ya, di samping itu juga pembersihan dari orang-orangnya yang nanti akan mengemban tugas yang sangat mulia. Tapi parah enggak itu kondisi meletusnya gunung kemarin itu? Namanya juga gunung terbesar di Rusia. Ya juga banyak menimbulkan kekacauan dan bencana di sana. Tetapi pemerintah di sana juga sudah antisipasi untuk menanggulangi bencana tersebut. Ya, tidak mengapa dengan cara begitu akan banyak harta-harta yang akan muncul. Ya itu memang sudah waktunya. Iya, harta itu kalau dari tempatnya apa ada di sekitar gunung yang meletus itu atau di penjuru negara Rusia itu? Hampir di seluruh penjuru Rusia. Karena dulu beliau Raja Zulkarnain juga menguasai daerah Rusia, menguasai negara Rusia. Jadi banyak terdapat peninggalan-peninggalan harta beliau yang masih terpendam di dasar bumi, termasuk yang ada di bawah gunung kami. Banyak harta karun yang berlimpah di sana yang nanti akan untuk kemakmuran dunia ini. Tetapi itu bukan hak kami. Itu adalah hak nanti pemimpin akhir zaman, dan bangsa kami pun tidak bisa menguasainya. Iya, tapi kalau harta yang seperti itu apa nantinya memang bisa wujud secara nyata itu? Bisa, kenapa tidak bisa? Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Apa yang tidak bisa? Jika Tuhan berkehendak, semua bisa terjadi seketika. Mungkin sekarang masih dalam keadaan gaib, nanti kalau sudah waktunya akan menjadi nyata. Berarti artinya nanti akan muncul keluar dengan sendirinya atau prosesnya ada yang ngambil itu? Ya, semua ada proses. Nanti beliau pemimpin akhir zaman akan mengutus orang-orangnya untuk mengutus orang-orang terpercaya beliau untuk memunculkan harta tersebut. Nanti juga jika sudah muncul, juga banyak yang membantu untuk dibagikan oleh masyarakat
seluruh dunia. Nanti ada wakil-wakil dari beliau, pemimpin akhir zaman akan ditempatkan di seluruh wilayah dunia. Jadi semua ada prosesnya, tidak langsung naik ke atas, semua ada prosesnya. Ada wakil-wakil beliau nanti sampai ke seluruh pelosok dunia. Iya, itu berarti tadi Anda sampaikan harta peninggalan itu nanti akan dibagi-bagikan. Artinya bisa dikatakan hampir semua orang akan memiliki emas atau harta kekayaan yang banyak itu berarti. Ya, nanti di akhir zaman tidak ada orang miskin. Semuanya orang kaya-kaya. Alhamdulillah. Dulu kan pernah disabdakan. Saya itu? pernah dengar itu goib-goib muslim yang ada di sana pernah mengatakan nanti di akhir zaman tidak akan ada yang namanya orang miskin. Jadi sehingga tidak ada sedekah. Bagaimana mau menyedekah? Semuanya kaya, apa yang mau disedekahkan? Semua sudah punya uang, bukan. Semua sudah punya harta, emas, intan, berlian. Semuanya orang kaya karena kemakmuran tersebut. Sedekah itu kan hanya untuk orang miskin. Iya. Kalau semuanya kaya, ya siapa yang mau disedekahi yang semuanya kaya? Jadi artinya kalau di satu kondisi itu nanti sudah terjadi, kita akan, umat manusia akan kesulitan untuk bersedekah karena sudah kaya semuanya gitu ya? Iya, benar sekali. Dan semua itu nanti diawali dari negeri Anda, negeri Nusantara ini. Alhamdulillah, iya. Awal Mudah-mudahan peradaban kemakmuran dunia diawali dari negeri Anda, Nusantara ini, yang nanti akan melebar ke seluruh penjuru dunia. Nanti negara-negara di seluruh penjuru dunia akan bertekuk lutut di bawah negeri Anda, Nusantara. Ya, saya aminkan. Semoga saja memang terjadi seperti itu. Ya, karena negeri Anda adalah awal dari kebangkitan, kemakmuran penduduk seluruh dunia. Alhamdulillah. Semua negeri di belahan dua dunia ini nanti akan menjadi pemerintahan-pemerintahan kecil di bawah negeri Anda. Alhamdulillah. Iya, terus terkait dengan gempa kemarin yang terjadi dan tsunami yang berapa meter itu, 3 atau 4 meter itu yang cuma sampai ke pinggiran, dan kemudian juga gunung meletus. Kira-kira kalau dari dimensi Anda masih melihat enggak itu ada gejala-gejala akan terjadi gempa susulan atau mungkin ada gunung lagi yang meletus dalam waktu dekat? Bukan hanya di bagian wilayah yang sekarang meletus saja, nanti jika sudah waktunya harta-harta itu muncul, maka akan terjadi hal seperti itu. Akan terjadi gunung meletus lagi, gempa lagi, tsunami lagi, bersusulan. Ya memang hakikatnya untuk itu, memunculkan harta-harta tersebut. Bagaimana mungkin harta itu bisa muncul kalau bumi ini tidak retak, masih terpendam, tertutup rapat, ya tidak bisa muncul. Oleh karena itu, oleh Yang Maha Kuasa dibuat seperti itu. Banyak terjadi gempa, tsunami dan gunung meletus. Hakikatnya untuk memunculkan harta tersebut yang nantinya untuk kemakmuran penjuru dunia. Alhamdulillah, iya. Dan ini terakhir, ini saya ingin mengetahui kalau di sana kan kemarin gempa itu, bahkan gunung meletus. Saya ingin mengetahui apakah dari dimensi Anda sendiri juga merasakan goncangan dan efek dari gunung meletus kemarin itu di dunia Anda? Iya, biarpun kami goib,
kami juga ikut merasakan dentumannya yang bergetar. Bumi yang ada di dasar bawah gunung melebar, meretak sampai ke akar-akarnya, hingga terjadi bongkahan api panas yang ada di dasar gunung muncrat ke atas. Kami juga merasakan dampaknya. Terasa juga ya di dimensi Anda itu? Iya, apalagi gunung itu gunung yang terbesar di negara kami. Itu dampaknya itu sampai ada enggak itu dari golongan dimensi Anda yang sampai mungkin terluka atau terbunuh atau mungkin rumah Anda hancur? Biarpun gaib, kami juga merasakan ada yang seperti itu. Karena semburan api itu semua juga terdampak, bukan hanya manusia saja. Terdampak juga ya berarti ya? Iya. Iya. Ya. Negeri Anda ini negeri yang sangat makmur. Alhamdulillah. Negeri pilihan yang maha kuasa. Karena dari sinilah nanti kebangkitan, kejayaan dunia dimulai dari negeri Anda. Amin, alhamdulillah. Kebangkitan, kejayaan di Nusantara ini yang akan mengawali dari kebangkitan, kemakmuran seluruh dunia. Ya. Berbahagialah Anda yang menghuni di negeri Nusantara. Alhamdulillah, saya bersyukur jadi warga negara Indonesia. Ya, karena negeri Anda adalah negeri yang sangat diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Iya, terima kasih atas informasinya dan sebagai hadiah saya ingin menawarkan sesuatu ke Anda, barangkali Anda berkenan untuk masuk Islam, jadi Muslim. Saya tawarkan ke Anda. Kami sebetulnya disuruh menjaga harta tersebut. Masih ada tugas? Iya, masih ada tugas. Oh iya. Nanti kalau sudah waktunya, nanti kami akan diislamkan semua oleh wakil-wakil dari beliau. Yang akan muncul di akhir zaman. Nanti pasti kami akan diislamkan. Sementara kami minta maaf. Iya, enggak belum apa-apa. Waktunya karena kami ada tugas. Masih ada tugas, ya dijalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai harta itu nanti jatuh ke tangan orang-orang yang tidak amanah. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi informasinya. Sama-sama. Dan kami persilahkan kalau Anda mau kembali ke tempat Anda. Ya, saya mohon pamit. Silahkan. Selamat malam. Saya minta ya dengan semua Allahu beserta segala buruknya kembalikan ke tempat asalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan semua ciput negatif, efek-efek sampingnya. Bersihkan semua tendang keluar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya sang yang berjamaah 9 roh dan 7 semuanya. Kembalikan masuk ke jasadnya komplit alfi sallallahu alaihi. Masuk semarang semuanya kembali sehat, nakas, brikas, waras. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, proses modernisasi sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah juga ada informasi tadi kalau dari sisi dimensi gaib yang disampaikan tadi bahwa hakikat adanya gempa di Rusia itu adalah untuk mengeluarkan harta-harta amanah nanti yang akan dipakai di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan seluruh dunia ini dalam keadaan damai, tentram, khususnya di Nusantara ini, dan kita semuanya diselamatkan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.